Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Sufi. Al-Halaj antara drama ilahi dan tragedi penyingkapan rahasia. Abul Mughits Al-Husain bin Mansur Al-Halaj adalah tokoh yang paling kontroversial di dalam sejarah mistisisme Islam. Ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah, 858 Masehi di dekat kota Al-Baiza di Provinsi Fars. Al-Halaj sangat sering melakukan pengembaraan, mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Makkah, dan sesudah itu ke Khuzistan, Khurasan, Transoxiana, Sistan, India dan Turkistan. Terakhir sekali ia kembali ke kota Baghdad, tetapi karena khutbah-khutbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Allah, ia dipenjarakan dengan tuduhan telah menyebarkan faham inkarnasionisme. Al-Halaj dijatuhi hukuman mati dan hukuman ini secara kejam telah dilaksanakan pada tanggal 29 Zulkaidah 309 Hijriah atau 28 Maret 913 Masehi. Ia menulis beberapa buah buku dan syair-syair yang banyak jumlahnya. Di dalam legenda Muslim, Al-Halaj tampil sebagai prototip dari seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada Allah. Pengembaraan Al-Halaj. Husain Al-Mansur, yang dijuluki Al-Halaj, pemangkas bulu domba, mula-mula pergi ke Tustar dan ia mengabdi kepada Sahl bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya ketika ia berusia 18 tahun. Setelah itu ia pergi ke Basrah dan mengikuti Amr bin Uthman selama 18 bulan. Yakub bin Atta menikahkan putrinya kepada Halaj, dan setelah pernikahan itu Amr bin Uthman tidak senang kepadanya. Maka Halaj meninggalkan kota Basrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Junaid. Junaid menyuruh Halaj berdiam diri dan menyendiri. Setelah beberapa lama menjadi murid Junaid ia pergi ke Hijaz. Dia tinggal di kota Makkah selama setahun, kemudian kembali ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi, ia mendengarkan ceramah-ceramah Junaid dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Junaid. Akan tetapi tiba saat kelak, engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahku, kata Junaid kepada Halaj. Sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu engkau akan mengenakan pakaian golongan formalis, balas Halaj. Kata-kata mereka terbukti kebenarannya. Sewaktu para cerdik pandai yang terkemuka mengambil kesepakatan bahwa Al-Halaj harus dihukum, Junaid sedang mengenakan jubah sufi dan karena itu ia tidak mau memberi tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Junaid. Maka pergilah Junaid untuk mengenakan sorban dan jubah kaum ilmuwan. Kemudian ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Junaid menuliskan, kami memutuskan sesuai dengan hal-hal yang terlihat. Mengenai kebenaran yang terbenam di dalam kalbu, hanya Allah yang Maha Tahu. Ketika Junaid tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Halaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapat sambutan luas. Karena Halaj kurang acuh terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teolog sangat benci kepadanya. Sementara Amr bin Uthman menyurati orang-orang Khuzistan dan memburuk-burukan nama Halaj. Tetapi Halaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Pakaian sufi dilepaskannya dan ia mencebur ke dalam pergaulan orang-orang yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan ini tidak mempengaruhi dirinya. 5 tahun kemudian ia menghilang. Sebagian waktunya dilewatinya di Khurasan dan Transoxiana, dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Halaj kembali ke Ahwas, khutbah-khutbahnya disambut baik oleh kalangan atas maupun rakyat banyak. Di dalam khutbah-khutbahnya itu ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia sehingga ia dijuluki sebagai Halaji yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu ia mengenakan jubah guru sufi yang lusuh dan pergi ke Tanah Suci bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai ke kota Makkah, Yakub An-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu Halaj kembali ke Basrah dan setelah itu ke Ahwas. Kini telah tiba saatnya aku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya bertuhan banyak untuk menyeru mereka ke jalan Allah, kata Halaj. Maka berangkatlah ia ke India, Transoxiana dan Cina untuk menyeru mereka ke jalan Allah dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Setelah ia meninggalkan negeri-negeri itu banyaklah orang-orang dari sana yang berkirim surat kepadanya.
Orang-orang India menyebut Halaj sebagai Abul Mugits, orang-orang Cina menyebutnya Abul Muin, dan orang-orang Khurasan menyebutnya Abul Mur, orang-orang Fars menyebutnya Abu Abdullah, dan orang-orang Khuzistan menyebutnya Halaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di kota Baghdad ia dijuluki sebagai Mustaslim dan di kota Basrah sebagai Muhabar. Semangat Halaj. Setelah itu banyak cerita-cerita orang mengenai Halaj. Maka berangkatlah ia ke Makkah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ketika kembali, Halaj telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan siapapun jua. Orang-orang mengatakan bahwa Halaj pernah diusir dari lebih 50 kota. Mengenai diri Halaj, orang-orang terpecah dua, orang-orang yang menentang dan mendukung Halaj sama banyaknya. Dan mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Halaj. Tetapi lidah fitnah menyerangnya dan ucapan-ucapannya disampaikan orang kepada Khalifah. Akhirnya semua pihak sependapat bahwa Halaj harus dihukum mati karena menyatakan akulah yang hak. Katakan, hanya dialah yang hak, mereka berseru kepada Halaj. Ya, dialah segalanya, jawab Halaj, kalian mengatakan bahwa dia telah hilang. Sebaliknya, Husainlah yang telah hilang. Samudera tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Halaj ini mengandung makna-makna esoterik, kata mereka kepada Junaid. Bunuhlah Halaj, jawab Junaid, pada zaman ini kita tidak memerlukan makna-makna esoterik. Kemudian kelompok teolog yang menentang Halaj menyampaikan ucapan-ucapannya yang diputarbalikkan kepada Muqtsahim. Mereka berhasil membuat Wazir Ali bin Isa menentang Halaj. Khalifah memberikan perintah agar Halaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya Halaj mendekam di dalam penjara, tetapi orang tetap mengunjungi dan meminta nasihatnya sehubungan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Halaj di dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang kepadanya kecuali Ibnu Adha dan Ibnu Hafif, masing-masing sekali. Pada suatu kali Ibnu Adha menyurati Halaj, Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau dapat dibebaskan. Katakanlah kepada Ibnu Adha, jawab Halaj, siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf? Mendengar jawaban ini Ibnu Adha tidak dapat menahan tangisnya. Kemudian ia berkata, dibandingkan dengan Halaj kita lebih hina daripada debu. Orang-orang mengatakan bahwa pada malam pertama Halaj dipenjarakan, para penjaga mendatangi kamar tahanannya, tetapi mereka tidak menemukan dirinya. Seluruh penjara mereka geledah, namun sia-sia saja. Pada malam kedua, betapapun mereka mencari, mereka tidak menemukan Halaj dan kamar tahanannya. Pada malam ketiga barulah mereka dapat menemukan Halaj di dalam kamarnya. Para penjaga bertanya kepada Halaj, di manakah engkau pada malam pertama, dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini, mengapakah bisa demikian? Pada malam pertama, kata Halaj, aku pergi ke hadirat Allah, oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua Allah berada di tempat ini oleh karena itu aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Pada malam ketiga aku disuruh kembali ke tempat ini agar hukumnya dapat dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian. Ketika Halaj dijebloskan ke dalam penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Malam itu Halaj berkata kepada mereka, maukah kalian jika aku membebaskan kalian? Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri? Jawab mereka. Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan, jawab Halaj. Jika ku kehendaki, dengan sebuah gerak isyarat saja semua belenggu yang mengikat kalian dapat kuputuskan. Kemudian Halaj membuat gerakan dengan jarinya dan putuslah semua belenggu mereka. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, kemanakah kami harus pergi, pintu penjara masih terkunci. Kembali Halaj membuat sebuah gerakan dan seketika itu juga terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. Sekarang pergilah kalian, seru Halaj. Apakah engkau tidak turut beserta kami? Mereka bertanya. Tidak, jawab Halaj, aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia, yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan. Esok harinya para penjaga bertanya kepada Halaj, kemanakah semua tahanan di sini? Aku telah membebaskan mereka, jawab Halaj.
Engkau sendiri, mengapa tidak meninggalkan tempat ini? Tanya mereka. Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri. Kejadian ini disampaikan kepada Khalifah. Khalifah berseru, pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Halaj atau pukullah dia dengan kayu sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali. 300 kali Halaj dipukul dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul terdengar sebuah suara lantang yang berseru, janganlah takut wahai putra Mansur. Kemudian ia digiring ke panggung penghukuman. Dengan menyeret 13 rantai yang membelenggu dirinya, Halaj berjalan dengan mengacung-acungkan kedua tangannya. Mengapa engkau melangkah demikian angkuhnya? Jawabnya. Kemudian dengan suara lantang ia bersenandung. Sahabat karibku, jangan engkau katakan lalim. Seperti untuk dirinya sendiri disajikannya aku minuman yang terbaik. Seperti yang dilakukan tuan rumah yang pemurah kepada tamunya. Dan apabila perjamuan selesai sudah, dimintanya pedang dan segulung kertas. Demikianlah takdir seseorang yang minum berlebih-lebihan. Bersama Draco di musim panas. Ketika mereka sampai ke panggung penghukuman di bab etak, Halaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. Bagaimanakah perasaanmu pada saat ini? Mereka menggoda Halaj. Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan, jawab Halaj. Ketika itu Halaj mengenakan sebuah celana dan sebuah mantel. Ia menghadap ke arah kota Makkah, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga, Halaj berkata dan naik ke atas. Sekelompok murid-muridnya bertanya, apakah yang dapat engkau katakan mengenai kami murid-muridmu ini dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak merajamu itu? Mereka akan memperoleh 2 buah ganjaran tetapi kalian hanya sebuah, jawab Halaj. Kalian hanya berpihak kepadaku, tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Maha Esa untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya. Shibli datang dan berdiri di depan Halaj, bukankah kami telah melarang engkau? Kemudian ia bertanya kepada Halaj, apakah sufisme itu? Bagian terendah dari sufisme adalah hal yang dapat kau saksikan ini, jawab Halaj. Dan bagian yang lebih tinggi? Tanya Shibli. Bagian itu takkan terjangkau olehmu, jawab Halaj. Kemudian semua penonton mulai melempari Halaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Shibli melontarkan sekepal tanah dan Halaj mengeluh. Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu, orang-orang bertanya kepadanya. Tetapi mengeluh karena sekepal tanah? Karena orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dapat dimaafkan. Tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Kemudian kedua tangan Halaj dipotong, tetapi ia tertawa. Mengapa engkau tertawa? Orang-orang bertanya kepadanya. Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah gampang, jawab Halaj. Seorang manusia sejati adalah seorang yang memotong tangan yang memindahkan mahkota aspirasi dari atas tahta. Kemudian kedua kakinya dipotong. Al-Halaj tersenyum. Dengan kedua kaki ini aku berjalan di atas bumi, ia berkata. Aku masih mempunyai 2 buah kaki yang lain, 2 buah kaki yang pada saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kaki itu. Kemudian kedua tangannya yang buntung itu disapukannya ke mukanya, sehingga muka dan lengannya basah oleh darah. Mengapa engkau berbuat demikian? Orang-orang bertanya. Halaj menjawab, telah banyak darahku yang tertumpah. Aku menyadari tentulah wajahku telah berubah pucat dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka kusapukan darah ke wajahku agar tampak segar di mata kalian. Pupur para pahlawan adalah darah mereka sendiri. Tetapi mengapakah engkau membasahi lenganmu dengan darah pula? Aku bersuci. Bersuci untuk sholat apa? Jika seseorang hendak sholat sunat 2 rakaat karena cinta kepada Allah, jawab Halaj. Bersucinya tidak cukup sempurna jika tidak menggunakan darah. Kemudian kedua biji matanya dicungkil. Orang ramai gempar. Sebagian menangis dan sebagian lagi terus melemparinya dengan batu. Ketika lidahnya hendak dipotong, barulah Halaj bermohon, bersabarlah sebentar, berilah aku kesempatan untuk mengucapkan sepatah 2 patah kata. Kemudian dengan wajah menengadah ke atas.
Hallaj berseru, "Ya Allah, janganlah Engkau usir mereka di akhirat nanti, karena mereka telah menganiaya aku dengan Engkau juga, dan janganlah Engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini." Segala puji bagi Allah, karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di atas jalan MU. Dan apabila mereka memenggal kepalaku, berarti mereka telah mengangkatkan kepalaku ke atas tiang gantungan untuk merenungi keagungan MU. Kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Pada suatu itu muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan Hallaj itu, si wanita berseru, "Mampuskanlah dia. Apakah hak si pencuci bulu domba ini untuk berbicara mengenai Allah?" Kata-kata terakhir yang diucapkan Hallaj adalah, "Cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa." Kemudian disenandungkannya ayat berikut. Orang-orang yang tidak mempercayainya ingin segera mendapatkannya, tetapi orang-orang yang mempercayainya takut kepadanya sedang mereka mengetahui kebenarannya. Itulah ucapan yang terakhir. Kemudian mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya sholat, barulah mereka memenggal kepala Al-Hallaj. Ketika dipenggal itu Hallaj masih tampak tersenyum. Sesaat kemudian ia pun mati. Orang ramai menjadi gempar. Hallaj telah membawa bola takdir ke padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata, "Akulah yang hak." Keesokan harinya mereka berkata, "Fitnah ini akan menjadi lebih besar daripada ketika ia masih hidup," maka mayat Al-Hallaj dibakarlah oleh mereka. Dari abu pembakaran mayatnya terdengar seruan, "Akulah yang hak." Bahkan ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah. Mereka menjadi bingung dan membuang abu itu Sungai Tigris. Ketika abu-abunya mengambang di permukaan air, dari abu-abu itu terdengar ucapan, "Akulah yang hak." Ketika ia masih hidup, Hallaj pernah berkata, "Apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke Sungai Tigris, kota Baghdad akan terancam air bah. Taruhlah jubahku di tepi sungai agar Baghdad tidak binasa." Seorang hambanya, setelah menyaksikan betapa air sungai mulai menggelora, segera mengambil jubah tuannya dan menaruh jubah itu di pinggir Sungai Tigris. Air sungai mereda kembali dan abu-abu itu tidak berwarna lagi. Kemudian orang-orang mengumpulkan abu-abunya dan menguburkannya. Abad ketiga Hijriah merupakan abad yang paling monumental dalam sejarah teologi dan tasawuf. Lantaran, pada abad itu cahaya sufi benar-benar bersinar terang. Para sufi seperti Sari As-Sakati, Al-Harits Al-Muhasibi, Maruf Al-Karhi, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Sal bin Abdullah At-Tustari, Ibrahim Al-Hawas, Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, Abu Bakar As-Shibli dan ratusan sufi lainnya. Di tengah pergolakan intelektual, filsafat, politik dan peradaban Islam ketika itu, tiba-tiba muncul sosok agung yang dinilai sangat kontroversial oleh kalangan fuqaha, politisi dan kalangan Islam formal ketika itu. Bahkan sebagian kaum sufi pun ada yang kontra. Yaitu sosok Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Sosok yang kelak berpengaruh dalam peradaban teosofia Islam, sekaligus menjadi watak misterius dalam sejarah tasawuf Islam. Nama lengkapnya adalah Al-Husain bin Mansur, populer dipanggil dengan Abul Mughits, berasal dari penduduk Baida, Persia, lalu berkembang dewasa di Wasit dan Irak. Menurut catatan As-Sulami, Al-Hallaj pernah berguru pada Al-Junaid Al-Baghdadi, Abul Husain An-Nuri, Amr Al-Maki, Abu Bakar Al-Fuadhi dan guru-guru lainnya. Walaupun ia ditolak oleh sejumlah sufi, namun ia diterima oleh para sufi besar lainnya seperti Abul Abbad bin Adha, Abu Abdullah Muhammad Hafif, Abul Qasim Al-Junaid, Ibrahim Nashru Abadzi. Mereka memuji dan membenarkan Al-Hallaj, bahkan mereka banyak mengisahkan dan memasukkannya sebagai golongan ahli hakikat. Bahkan Muhammad bin Hafif berkomentar, Al-Husain bin Mansur adalah seorang alim Rabbani. Pada akhir hayatnya yang dramatis, Al-Hallaj dibunuh oleh penguasa zalim ketika itu, di dekat gerbang At-Tak, pada hari Selasa di bulan Zulkadah tahun 309 Hijriah. Kelak pada perkembangannya, teori-teori tasawuf yang diungkapkan oleh Al-Hallaj, berkembang lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Arabi, Al-Jilli, Ibnu Athailah As-Sakandari, bahkan gurunya sendiri Al-Junaid punya risalah, semacam surat-surat sufi, yang pandangan utuhnya sangat mirip dengan Al-Hallaj. Sayang risalah tersebut tidak terpublikasi luas, sehingga
Misalnya mazhab Sufi Al-Junaid tidak difahami secara komprehensif pula. Menurut Profesor Dr. K.H. Said Aqil Siraj, kalau orang membaca Rasailul Junaid, pasti orang akan faham tentang pandangan Al-Hallaj. Pandangan Al-Hallaj banyak dikafirkan oleh para fuqaha, yang biasanya hanya bicara soal halal dan haram. Sementara beberapa kalangan juga menilai kesalahan Al-Hallaj karena ia telah membuka rahasia Tuhan yang seharusnya ditutupi. Kalimatnya yang sangat terkenal hingga saat ini adalah Ana al-Haq, yang berarti akulah Allah. Tentu, pandangan demikian menjadi heboh. Apalagi jika ungkapan tersebut dipahami secara sepintas belaka, atau bahkan tidak dipahami sama sekali. Para teolog, khususnya Ibnu Taimiyah tentu mengkafirkan Al-Hallaj, dan termasuk juga mengkafirkan Ibnu Arabi, dengan tuduhan keduanya adalah penganut wahdatul wujud atau panteisme. Padahal dalam seluruh pandangan Al-Hallaj tak satu pun kata atau kalimat yang menggunakan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara hamba dengan Khalik. Wahdatul wujud atau yang disebut panteisme hanyalah penafsiran keliru secara filosofis atas wacana-wacana Al-Hallaj. Bahkan yang lebih benar adalah wahdatul syuhud, kesatuan penyaksian. Sebab yang manunggal itu adalah penyaksiannya, bukan zatnya dengan zat makhluk. Para pengkritik yang kontra Al-Hallaj, menurut Kiai Abdul Ghafur, Sufi kontemporer dewasa ini, melihat hakikat hanya dari luar saja. Sedangkan Al-Hallaj melihatnya dari dalam. Sebagaimana Al-Ghazali melihat sebuah bangunan dari dalam dan dari luar, lalu menjelaskan isi dan bentuk bangunan itu kepada publik, sementara Ibnu Rushdi melihat bangunan hanya bentuk luarnya saja, dan menjelaskannya kepada publik pula. Tentu jauh berbeda kesimpulan Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Setidak-tidaknya ada 3 kelompok besar dari kalangan ulama, baik fuqaha maupun sufi terhadap pandangan-pandangan Al-Hallaj ini. Mereka ada yang langsung kontra dan mengkafirkan, ada pula yang secara moderat tidak berkomentar, dan ada yang langsung menerima dan mendukungnya. Menurut penelitian Dr. Abdul Qadir Mahmud, dalam bukunya Al-Falsafatus Syufiyah fil Islam, mengatakan, mereka yang mengkafirkannya, antara lain adalah para fuqaha, formalis, dan kalangan mazhab Zahiriyah, seperti Ibnu Daud dan Ibnu Hazm. Sedangkan dari kalangan Syiah Imamiyah antara lain Ibnu Babawayh Al-Qumi, At-Tusi dan Al-Hili. Dari kalangan mazhab Maliki antara lain At-Tartusi, Iyad, Ibnu Haldun. Dari kalangan mazhab Hanbali antara lain Ibnu Taimiyah. Dan kalangan Syafi'iyah antara lain Al-Juwaini dan Ad-Zahabi. Sementara itu dari kalangan mutakalimin yang mengkafirkan, Al-Jubbai dan Al-Kaswini, Mu'tazilah, Nashiruddin At-Tusi dan pengikutnya, Imamiyah, Al-Baqilani, Asy'ariyah, Ibnu Kamal dan Al-Ka'ali, Maturidiyah. Dari kalangan Sufi antara lain, Amr Al-Maki dan kalangan Salaf, di antaranya juga para Sufi Mutahhir, selain Ahmad Ar-Rifai dan Abdul Karim Al-Jili, keduanya tidak berkomentar. Mereka yang mendukung pandangan Al-Hallaj, dari kalangan fuqaha, antara lain, At-Tustari dan Al-Amili, Imamiyah, Ad-Najawi, Malikiyah, Ibnu Makil dan An-Nabulisi, Hambaliyah, Al-Maqdisi, Al-Yafi'i, Asy-Syarani dan Al-Bahtimi, Syafi'iyah. Dari kalangan mutakalimin, Ibnu Hafif, Al-Ghazali dan Ar-Razi, kalangan Asy'ari, serta kalangan mutakalim salaf. Dari kalangan filosof pendukungnya adalah Ibnu Tufail. Sedangkan dari kalangan Sufi antara lain As-Suhrawardi Al-Maktul, Ibnu Adha, As-Sulami dan Al-Kalabadzi. Kelompok yang tidak berkomentar, dari kalangan fuqaha, antara lain, Ibnu Bahlul, Hambaliyah, Ibnu Suraij, Ibnu Hajar dan As-Suyuti, Syafi'iyah. Dari kalangan Sufi antara lain, Al-Hushri, Al-Hujwiri, Abu Sa'idi Al-Harawi, Al-Jilani, Al-Bakli, Al-Attar, Ibnu Arabi, Jalaluddin Ar-Rumi, Ahmad Ar-Rifai, dan Al-Jili. Kontroversi Al-Hallaj sebenarnya terletak dari sejumlah ungkapan-ungkapannya yang sangat rahasia dan dalam, yang tidak bisa ditangkap secara substansial oleh mereka, khususnya para fuqaha, ahli syariat. Sehingga Al-Hallaj dituduh anti-syariat, lalu ia harus disalib. Padahal tujuan utama Al-Hallaj adalah bicara soal hakikat kehambaan dan ketuhanan secara lebih transparan.
Tudingan bahwa Al-Hallaj penganut wahdatul wujud semata juga karena tidak memahami wahana puncak-puncak ruhani Al-Hallaj sebagaimana dialami oleh para sufi. Banyak sekali wacana tasawuf yang mirip dengan Al-Hallaj. Dan Al-Hallaj tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah sebagaimana pengakuan Fir'aun dirinya adalah Tuhan. Dalam sejumlah wacananya, Al-Hallaj senantiasa menyatakan dirinya adalah seorang hamba yang hina dan fakir. Apa yang ditampakkan oleh Al-Hallaj adalah situasi di mana wahana ruhaninya menjadi dominan, sehingga kesadarannya hilang, sebagaimana mereka yang sedang jatuh cinta di puncaknya, atau mereka yang sedang terkejut dalam waktu yang lama. Toh Al-Hallaj tetap berpijak pada pandangan Al-Fana, Fana wal Fana, dan Al-Baqo, sebagaimana dalam wacana-wacana sufi lainnya. Al-Hallaj juga tidak pernah mengajak umat untuk melakukan tindakan hulul. Sebab apa yang dikatakan semuanya merupakan penyaksian kepada Allah atau sebagai etiuk murni dari seorang sufi yang sangat dalam. Sejarawan Al-Baghdadi mengisahkan tragedi kematian dan peradilannya, ketika mereka hendak membunuh Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, para fukaha dan ulama dihadirkan, sementara Al-Hallaj diseret di hadapan Sultan. Para dewan keamanan juga dihadirkan di sisi barat, tepatnya di hari Selasa, bulan Dzulqa'dah minggu kedua, tahun 309. Ia dicambuk sekitar 1000 kali cambukan, lalu kedua kakinya dipotong, menyusul kedua tangannya, lalu lehernya ditebas. Lalu tubuhnya dibakar dengan api. Kepalanya yang dipenggal itu diangkat, ditunjukkan kepada publik dalam kerangkeng besi, sementara kedua tangan dan kakinya diletakkan di sisi kepalanya. Ketika Al-Hallaj mendekati saat-saat penyaliban, ia membisikkan kata-kata, "Wahai yang menolong kefanaan padaku, tolonglah diriku dalam kefanaan. Tuhanku, engkau mengasihi orang yang menyakiti MU, maka bagaimana engkau tidak mengasihi orang yang lara dalam diri MU? Cukuplah yang satu menunggalkan yang satu baginya." Lalu ia membaca sebuah ayat, sebelum meninggal dengan hukuman tragis itu, Al-Hallaj mengalami hidup dari satu tahanan ke tahanan lainnya. Akibat iri dan kedengkian para fukaha, dan para ulama yang merasa tersaingi oleh pengaruh Al-Hallaj yang mulai meluas. Bisa jadi penguasa sangat terpengaruh pula oleh bahaya masa Al-Hallaj. Kalau toh Al-Hallaj harus dihukum mati dengan disalib, sebagaimana pernah ia ramalkan sendiri, adalah karena ia harus menghadapi ketidakberdayaan kekuasaan. Tetapi sekali lagi, Al-Hallaj adalah penganut amaliyah syariat yang sangat patuh, yang digambarkan sebagai sosok yang hafidz Al-Quran, tekun sholat sepanjang malam, puasa sepanjang siang, dan melakukan ibadah haji berulang kali. Hukuman mati baginya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan legitimasi bahwa dirinya salah dan benar. Rasanya tragedi Al-Hallaj menjadi hikmah yang luar biasa dalam perkembangan tasawuf. Mereka akan memahami substansi Al-Hallaj, manakala mereka juga menjalankan dan merasakan apa yang dialami oleh Al-Hallaj. Sekadar menvonis Al-Hallaj begini dan begitu, tanpa pernah menghayati substansi terdalam dalam praktek sufistik, siapapun akan selalu gagal memahaminya. Ada ungkapan sufi yang sangat arif bisa jadi renungan kita bersama untuk sekadar merasakan sedikit dari rasa Al-Hallaj. Orang yang sedang tenggelam di lautan, tidak akan pernah bisa bicara, bercerita, berkata-kata, tentang tenggelam itu sendiri. Ketika ia sudah mentas dari tenggelam, dan sadar, baru ia bicara tentang kisah rahasia tenggelam tadi. Ketika ia bicara tentang tenggelam itu, posisinya bukan lagi sebagai amaliyah tenggelam, tetapi sekadar ilmu tentang tenggelam. Bedakan antara amal dan ilmu. Sebab banyak kesalahpahaman orang yang menghayati tenggelam, tidak dari amalnya, tetapi dari ilmunya. Maka muncullah kesalahpahaman dalam memahami tenggelam itu sendiri. Di antara ucapan-ucapan Al-Hallaj, Allah menghijab mereka dengan nama, lantas mereka pun menjadi hidup. Seandainya dia menampakkan ilmu kudrat pada mereka, mereka akan hangus. Seandainya hijab hakikat itu disingkapkan niscaya mereka mati semua. Tuhanku, engkau tahu kelemahanku jauh dari rasa bersyukur kepada MU, karena itu bersyukurlah pada diri MU bukan dariku, karena itulah sesungguhnya syukur, bukan yang lain. Siapa yang mengandalkan amalnya ia akan tertutupi dari yang menerima amal. Siapa yang mengandalkan Allah yang menerima amal, maka ia akan tertutupi dari amal. Asma-asma Allah Ta'ala dari segi pemahaman adalah nama ansit, tapi dari segi kebenaran adalah hakikat.
Bisikan Allah adalah bisikan yang sama sekali tidak mengandung kontra. Suatu ketika Al-Hallaj ditanya tentang Al-Murid, ia adalah orang yang dilemparkan menuju kepada Allah, dan tidak akan berhenti naik sampai ketika ia sampai. Sama sekali tidak diperbolehkan orang yang mengenal Allah yang Maha Tunggal atau mengingat yang Maha Tunggal. Lalu ia mengatakan, aku mengenal Al-Ahad, padahal ia masih melihat individu-individu lainnya. Siapa yang dimabukkan oleh cahaya-cahaya tauhid, ia akan tertutupi dari ungkapan-ungkapan tajrid, menyendiri bersama Allah. Bahkan, siapa yang dimabukkan oleh cahaya-cahaya tajrid, ia akan bicara dengan hakikat tauhid, karena kemabukan itulah yang bicara dengan segala hal yang tersembunyi. Siapa yang menempuh kebenaran dengan cahaya iman, maka ia seperti pencari matahari dengan cahaya bintang gemintang. Ketika Allah mewujudkan jasad tanpa sebab, demikian pula Allah mewujudkan sifat jasad itu tanpa sebab, sebagaimana hamba tidak memiliki asal-usul pekerjaannya, maka hamba itu pun tidak memiliki pekerjaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Maha Pemberi Berkah dan Maha Luhur, serta Maha Terpuji, adalah Zat yang Esa, berdiri dengan dirinya sendiri, sendiri dari yang lain dengan sifat kidamnya, tersendiri dari yang lainnya dengan ketuhanannya, tidak dicampuri oleh apapun dan tidak didampingi apapun, tidak diliputi tempat, tidak pula ditemukan waktu, tidak mampu difikirkan dan tidak bisa tercetus dalam imajinasi, tidak pula bisa dilihat pandangan, tidak bisa darusi kesenjangan. Akulah Al-Haq, dan Al-Haq, Allah, benar, mengenakan zatnya, di sana tak ada lagi perbedaan. Ketika ditanya tentang tauhid, ia menjawab, memisahkan yang baru dengan yang maha dahulu, lalu berpaling dari yang baru dan menghadap kepada yang maha dahulu, dan itulah hamparan tauhid. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.